Baik, ibu-ibu sekalian, saya sebagai ibu rumah tangga dengan 5 orang anak, saya juga masih belajar. Ketika hari ini saya diminta untuk berbagi tentang mendidik anak, tentang persiapan mendampingi anak memasuki masa akil balik, saya mungkin memang ada 3 orang yang paling besar, putra putri saya ini sudah lewat masa akil balik, sudah masuk ke masa akil balik. Tapi ini pun belum berarti saya sudah lulus, ya. Saya juga masih belajar, bahkan masih suka jatuh bangun, masih saja ada kesalahan. Tapi salah itu biasa. Yang luar biasa ketika kita mau belajar dari kesalahan tersebut. Maka pada hari ini saya bersedia berbagi karena saya tidak ingin ibu-ibu di sini melakukan kesalahan yang sama. Saya pernah melakukan kesalahan, maka saya ingin berbagi agar kesalahan yang sama tidak juga dilakukan oleh ibu-ibu yang lain, ya. Maka jangan pandang saya, nah, kenapa saya mengatakan begitu? Jangan pandang saya sebagai orang yang sudah sukses mendidik anak. Bisi nanti ya, satu hari ketemu saya dengan anaknya, gini anak si ibu itu teh begitu, gitu ya. Katanya ahli parenting. Tidak, saya bukan ahli. Saya hanya sekedar senang berbagi tentang pengalaman saya dalam mendampingi putra putri saya, ya. Baik. Dari halaman judul teh, atau boleh yang tadi, slide yang tadi boleh dimulai. Nah, ya. Ibu-ibu pernah dengar kata remaja? Pernah. Kalau dengar kata remaja, apa yang terbayang? Remaja, identiknya dengan apa remaja? Anak gadis. Apa Bu? Semangat. Apalagi? SMA. Akil balik, apalagi? Apa? Puber, kenakalan, apalagi? Mencari jati diri. Biasanya kalau lihat anak-anak remaja, pergaulan, apalagi? Oke. Di sini saya tulis apa Bu ini? Remaja, sebuah generasi petaka. Generasi yang hanya membawa petaka. Setuju nggak Ibu kalau saya nulis kayak gini? Setuju tidak? Kenapa remaja disebut generasi petaka gitu kan? Setuju nggak Bu? Setuju. Ada yang enggak? Nah, nanti saya nggak akan tanya kenapa enggak, kenapa setuju. Kita lihat saja yuk. Mangga slide selanjutnya teh. Nah, ini kan biasanya identiknya remaja. Lanjut teh. Baik, ini ada sebuah temuan. Nah, ini tapi temuan baru, tapi ini rilisnya di tahun 2018. Artinya sebetulnya sudah sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu ya. Ini dalam sebuah seminar Combating Pornography. Ini Ibu Eli Risman memaparkan hasil riset beliau. Waktu itu masih Yayasan Kita dan Buah Hati. Sekarang sudah tidak ada ya. Sekarang sudah dipegang oleh keluarganya. Ini hasil riset selama 10 tahun. Beliau menemukan 97% anak usia 12 sampai 16 tahun telah terpapar pornografi. Ibu saya tanya, kalau usia remaja itu usianya berapa sih? 12, 9, 15. Sampai usia berapa remaja? Sampai 18. Berarti kalau di atas 18 sudah dewasa. Bisa jadi. Kenapa bisa jadi? Oh, dewasa tidak dilihat dari umur. Bijaksana sekali Ibu. Baik. Ternyata ini riset lanjutan dari hasil tersebut. Dr. Kukovisa dan tim Bu Eli Risman membuktikan bahwa prefrontal cortex, bagian otak mulia yang bagian depan nih ya, yang mengontrol perilaku dan membedakan manusia dengan hewan, nih bagian depan, itu mengalami penyusutan bahkan lebih dari 4%.
Kenapa? Karena akibat tadi terpapar pornografi, itu baru terpapar, Bu. Ini bagian otak penting terkait pengambilan keputusan yang bijak dan bermartabat. Riset ini dianggap riset pertama di dunia untuk adiksi pornografi pada anak usia 12 sampai 16 tahun. Nah, ini ya. Ini temuan Dr. Inong. Dr. Inong ini dokter yang dia menangani HIV/AIDS. Dia memperlihatkan bahwa penderita HIV meningkat tajam di usia produktif. Usia produktif yaitu 22 sampai 49 tahun. Itu meningkat tajam, semakin kesini semakin meningkat. Artinya, penyimpangan seksual telah dimulai sejak usia 12 tahun. Karena nggak ujug-ujug dapat HIV. Ya, HIV itu karena sudah sudah terbiasa, sudah sekian lama melakukan penyimpangan seksual. Artinya ketika di 22 tahun seseorang sudah mendapatkan penyakit HIV, itu dia sudah melakukan penyimpangan seksual jauh 10 tahun sebelum itu. Lanjut ya. Silahkan di setel. Ini video. Bisa? Ada suaranya? Oke. Oke, bisa diulang teh. Silahkan diulang teh videonya. Tapi enggak. Masuk nggak? Nah. Di sini ya. Ada? Bisa teh? Oke. Ini dia Dokter Objin. Jadi dia menemukan ada seorang gadis yang berusia 17 tahun mendatangi beliau gitu, dengan keluhan haid yang tidak teratur. Gitu kan? Bilangnya begitu. Lalu ditanya lah oleh si dokter ini, kamu pernah hubungan seksual nggak, karena kelihatannya dia sedang hamil gitu atau apa. Nah, ternyata setelah di USG ketahuanlah dia itu mengalami aku tanya jujur, kamu udah pernah punya hubungan sama pacarmu atau sama orang lain? Nggak pernah, dan ini pacaran. Udah berapa tahun pacaran ya? Ini mau lebih pacaran 8 tahun. Ini dari SD dia pacaran. Astagfirullahaladzim. Juga tidak langsung nyebut coba kita berkali-kali kayak gitu. Jadi anak sekarang ini pacaran udah 8 tahun, ya kita nikah, tahu-tahu kami udah 2 bulan. Ini kalau yang terjadi. Makanya penting banget pendidikan seks dari orang tua sejak dini ya. Seperti itu. Karena sekarang ini anak SD udah pacaran-pacaran. Dan penting juga aktivitas seksual bebas sudah tidak baik sejak awal. Boleh next teh. Dicek pemeriksaan dalam sumpah bingung banget. Next. Ya. Slide berikutnya bisa. Nah, silakan di. Warga Ponorogo tengah dihebohkan dengan kabar ratusan siswi yang hamil keluar nikah. Hal itu lantaran adanya permohonan fisik untuk menikah usia dini di Pengadilan Agama setempat. Atas dalilnya pihak Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo buka suara. Ratusan anak di Ponorogo, Jawa Timur mengajukan dispensasi kawin atau menikah usia dini di Pengadilan Agama setempat. Selain karena tidak ingin meneruskan sekolah, permohonan izin itu didominasi pemohon yang hamil keluar nikah. Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo mencatat ada 198 permohonan pengajuan dispensasi kawin. Data itu merupakan catatan laporan sepanjang tahun 2022.
Dari 198 itu, 8 diantaranya permohonan dispensasi kawin terpaksa ditolak. Hal itu karena tidak ada unsur mendesak untuk melakukan pernikahan ini. Sedangkan 106 lebih pemohon disarankan untuk melanjutkan sekolah karena masih pelajar SMP atau berusia 15 tahun. Udah, stop aja teh. Menunjukkan bahwa Ya, nanti ya, jangan dulu. Oke. Baik, Ibu. Tadi dari tayangan-tayangan tadi, kalau saya katakan remaja itu generasi petaka. Setuju nggak? Yakin sekarang setuju? Tadi ada yang masih tidak setuju loh. Yang tidak setuju sekarang sudah setuju atau belum? Belum katanya. Masih kekeh, saya tidak setuju. Oke. Nah, ini yang terjadi fenomena di masyarakat kita ya Bu ya. Ini usia remaja. Tadi kan SMP ya. Yang tadi usia SMP, yang tadi yang pacaran dari sejak SD dan pacarannya sudah tidak sehat karena melakukan hubungan terjadi penyelewengan seksual. Kemudian tadi usia SMP terjadi minta dispen untuk menikah. Dan ini yang viral di Ponorogo, tapi ternyata di berbagai daerah juga terjadi. Ya, itu SMP. SMP usia berapa sih, Bu? 13 ya, 13 sampai 15 tahun. Okay. Ibu dulu 13 tahun ngapain, Bu? Masih anyang-anyangan ya, SMP kelas 1, SMP kelas 2 udah mulai bosen anyangan. SMP kelas 3 udah mulai merasa gue udah gede. SMP kelas 1 masih anyang-anyangan kan, Bu ya? Masih main boneka, yang sekarang udah mainannya udah beda. Boleh lanjut kita lihat. Ya, istilah kira ini soal video seorang guru yang disoraki dari bully belasan siswanya saat hendak pulang. Kejadian ini terjadi di SMA Negeri 15 Maluku Tengah pada Senin 14 Agustus lalu. Saat itu, guru dan juga wakil kepala sekolah tersebut yang bernama Maria ini hendak pulang ke rumah. Namun, saat hendak menuju parkiran motor, dirinya disoraki oleh para murid dan kunci motornya juga disembunyikan. Para siswa melakukan aksi ini karena mereka menentang sejumlah kebijakan sekolah yang dinilai tidak melibatkan siswa. Mulai dari penunjukan ketua OSIS yang tidak melibatkan majelis perwakilan kelas sekolah hingga adanya larangan untuk berpendapat. Selain itu, pengangkatan ketua kode pramuka juga disebut menyalahi aturan, sehingga sebagai bentuk protes mereka melakukan hal yang kurang terpuji tersebut. Mariam sendiri mengaku kalau hal yang terjadi pada dirinya itu adalah cobaan saat menjadi seorang pendidik. Mariam juga telah memaafkan para siswanya tersebut. Nah, gimana guys menurut kalian? Coba komen ya. Udah, cukup. Stop dulu. Ya. Nah, ini fenomena lain ya. Bullying. Bullying biasanya antar anak ya. Dari yang senior ke junior. Ini kepada guru. Dari siswa ke guru, dibully gurunya, disorakin. Kemudian kunci motornya disembunyikan. Mending kalau misalnya ini mah kan hanya satu kasus. Ini kan banyak sekolahan. Bagaimana kalau ini adalah seperti gunung es? Tahu gunung es? Ya. Fenomena yang munculnya satu, tapi di bawahnya bagaikan piramida. Piramida kan yang munculnya ke atasnya cuma satu, tapi yang di bawahnya ini yang harus kita khawatirkan. Jadi setuju kalau saya katakan remaja generasi petaka? Teteh masih bingung nih, tapi mulai goyah sepertinya. Tapi sepertinya mulai goyah deh. Ya, nanti kita lanjut ya. Oke, lanjut teh. Siswa SMP bunuh diri di sekolah. Oke, ini karena bullying. Ini yang tadi. Lanjut teh. Nah, ini Mario Dandi, ya, pencabulan. Ini kan remaja juga ya. Oke. Lanjut teh, slide berikutnya. Nah, kenapa saya katakan remaja generasi petaka? Ini Bu, fenomena remaja kita hari ini begini. Mereka itu sudah balik, betul? Sudah balik. Ibu tahu tanda balik? Apa tanda balik? Haid untuk perempuan?
Mimpi basah atau ihtilam ya, istilahnya haid, dan untuk perempuan ihtilam untuk laki-laki. Itu tanda balik. Tapi ketika mereka balik, Bu, apakah mereka akil? Akil itu akalnya ya. Jadi mentalnya sudah dewasa. Apakah ketika fisiknya matang, psikisnya juga matang? Belum tentu. Saya tanya, biasanya usia berapa anak-anak hari ini mulai balik? Kelas 4, 9, 12. 12 yakin? Ada yang kurang dari 12? Ada, 9. Banyak ya, 9 juga. Oke. Jadi kita ambil rata-rata bahwa dari berapa nih? Oh, 10, rata-ratanya 10. Setuju semua? Ya. Kumaha itu pas wae Bu bade dicanda. Oke, kita ambil rata-rata 10 lah mulai balik. Coba ibu-ibu mereka 10 balik. Kira-kira akilnya, ini dewasa mentalnya, psikisnya, mereka sudah dewasa, bisa bertanggung jawab, bisa mandiri, itu di usia berapa? 17. Yakin 17? Yakin nggak 17 sudah dewasa, sudah mandiri, sudah bertanggung jawab? Enggak. Banyak yang geleng-geleng ini. Geleng. Berapa tuh? Kalau 17 enggak berapa? 20. Yakin 20? 20 sudah mandiri, sudah bertanggung jawab, sudah bisa membuat keputusan sendiri. Yakin? Tergantung. Maka saya tanya rata-rata ya. Ya memang pasti tidak akan sama semua orang, cuma rata-rata. 20. Pas 20? Yakin 20 dia sudah bisa bertanggung jawab. Kalau laki-laki sudah bisa jadi kepala keluarga yang baik. Karena itu kan cirinya. Perempuan sudah bisa menjadi ibu yang baik. Oh 25 naik. Oke, boleh lah. Ibu maunya berapa? Kita naikkan jadi 25, boleh. 25 yakin kunci? Yakin 25? Oh perempuan 20, laki-laki 25 gitu. Yakin perempuan 20? Tetap berapa tahun? 28. Oke. Waktu usia 20 tahun yakin sudah? Belum terlalu. Ternyata belum. Dua perempuan juga 20. Jadi mau di 20, 25. Oke, saya ambil 25 ya, sepakat. Tadi itu 10 ya. Balik usia 10 tahun, tapi ternyata akil balik di usia 25 tahun. Berarti ini rentangnya sampai 15 tahun. Ini yang disebut remaja. Kan itu remaja itu kan masa transisi. Sudah balik tapi belum akil. Dan ini masalah. Ini masalah besar yang disebut remaja itu, karena mereka sudah balik, sudah bisa bikin anak tapi masih disebut anak-anak. Betul? Tapi masih diperlakukan anak-anak karena padahal sudah bisa bikin anak. Padahal dalam Islam kan Bu, orang yang sudah balik itu sudah mukallaf, setara dengan orang tuanya. Bukan anak tapi belum dewasa. Disebut anak-anak, nggak mau. Disebut dewasa, orang tuanya nggak rela. Dewasa apanya? Kamu segala masih minta, segala masih diladenin. Orang tuanya yang begini nih. Gitu kan? Anaknya udah nggak mau disebut anak-anak. Nah ini kan, ini transisi nih. Maka ini petaka saya katakan. Periode transisional dengan rentang yang sangat panjang. Dan ini bahaya Bu. Bu, yang namanya transisi ya. Transisi itu kan peralihan. Kita ini manusia ini makhluk sosial, makhluk adaptif. Yang memang kalau untuk
mengalami satu pengalaman baru itu butuh masa transisi, butuh masa adaptasi, nggak bisa langsung cucok. Ibu datang ke sini ke pengajian ini, ada yang baru pertama kali? Ada. Kan begitu datang ke sini, ibu transisi dulu kan, duduk, lirik kanan, lirik kiri, ada yang kenal nggak ya? Aduh masih malu-malu. Tadi sama panitia, tapi udah lama-lama mulai panas. Tadi ada ice breaking. Dulu ke depan sudah mulai mau. Saya tanya mulai jawab. Awalnya kan tadi awal-awal saya nanya kan masih pada diam. Nah, itu butuh transisi. Tapi transisi itu, apakah yang namanya transisi lama atau sebentar? Lama atau sebentar? Kalau lama, ibu dari mulai datang masih transisi sampai pulang, masih deg-degan. Dapat nggak bu ilmunya? Ketika mulai datang kan transisi ya masih deg-degan, masih takut-takut. Tapi sampai pulang terus transisi. Nyaman nggak ibu di sini? Nggak akan nyaman pasti kan? Nggak nyaman, udah pengen pulang. Kenapa? Karena nggak nyaman. Yang namanya kalau terlalu lama, transisi itu cukup sebentar. Oke lah 10 menit, 15 menit kita transisi, baru datang ke sini duduk, lihat kiri kanan, lama-lama udah mulai mencair, udah mulai mau dengerin, udah mulai mau jawab. Akhirnya kan kita sudah mulai merasa nyaman, betul? Itulah transisi. Ibu pindah rumah dari Cimahi kepada Larang misalnya, ya. Nah, ini biasa udah enak di sini mah dekat saudara, dekat orang tua, tiba-tiba ke sana jauh dari saudara, dari orang tua, tetangga kita yang nggak kenal, itu kan butuh masa adaptasi, butuh masa transisi. Kalau transisinya sampai tadi seperti tadi anak remaja 15 tahun, apa yang terjadi? Selama masa transisi biasanya apa yang ibu rasakan? Nggak enak, nggak nyaman, nggak betah, asa pengen balik lagi. Terus masih adaptasi, ngurus anak gimana, ngurus rumah gimana. Kalau transisi itu terus terjadi, tidak segera ibu move on, tidak segera maju ke tahap berikutnya, maka yang terjadi kekacauan di dalam rumah. Ya? Maka harus segera move on. Itulah transisi. Kita manusia memang butuh masa transisi. Tapi kalau terlalu jauh, terlalu panjang, ini akan mengakibatkan instabilitas. Jadi tidak akan stabil. Maka remaja itu adalah periode transisi dari anak menuju dewasa. Tapi ini terlalu panjang. Akhirnya yang terjadi, mereka hanya menjadi penyakit masyarakat. Yang terjadi seperti tadi. So, ibu-ibu yang di sini mungkin ada yang sudah punya anak remaja atau pernah punya anak remaja, apa yang dirasakan? Bagi ageng tanya punya, sanes lebih jauh. Sekarang semakin anak besar, semakin besar kekhawatiran kita. Bagi ageng biaya anak-anak, oke. Kan sudah tidak mau dikasih 5.000 sama dengan adiknya. Sudah maunya yang biru yang 50.000, tambah maunya sedikit. Aku mau sekolah, mau ke kampus, atau mau main sama teman, mau bukber, dikasih 5.000 udah gak jalan. Berapa tuh? 100, 400. Ini kan gak jalan, udah dikasih 50.000, juga ternyata masih ada yang belum jalan. Tapi mereka, apa kontribusinya di rumah? Nah inilah periode transisinya. Mereka itu tidak produktif, ya. Padahal kan ini usia muda, tenaga mereka itu besar, tapi mereka tidak produktif, malah konsumtif, banyak memakan biaya dan destruktif. Akhirnya banyak merusak. Di rumah adiknya mabeuleun mulai ke adiknya, gitu kan? Taunya, bukannya membantu ngasuh kadang-kadang. Nah, storm and stress. Ini katanya kan, remaja itu masa badai dan tekanan, penuh tekanan. Mereka mencari jati diri. Boleh
Apakah memang begitu seharusnya remaja itu? Coba kita berkaca pada masa zaman Rasulullah dan salafus saleh. Rasulullah itu ibu usia 8 tahun ini sudah ikut berdagang bersama pamannya ke Syam. Di riwayat lain ada yang menyebutkan 9, ada yang menyebutkan 11 ya. Jadi di usia itu sudah ikut dagang nih. Anak-anak sekarang kan jangan, udah biar bapak aja yang capek cari uang, kamu mah belajar. Anaknya nggak boleh capek, anaknya nggak boleh pusing. 12 tahun Rasulullah sudah punya ternak sendiri, melakukan penyewaan mandiri. 20 tahun sudah dapat investor, dipercaya mengelola bisnis Siti Khadijah. 25 tahun Nabi Muhammad sudah menguasai pasar, menikahi Khadijah dengan 20 unta merah, yang unta merah itu setara BMW. Jadi Nabi Muhammad itu miskin atau kaya, Bu? Kaya. Jangan salah, Nabi Muhammad itu miskin. Oh, siapa? Itu dalam kisahnya banyak diceritakan. Rasulullah datang ke istrinya, ada makanan? Tidak ada, ya sudah sahur saja. Berarti kan miskin, nggak punya makanan. Ya tidak? Miskin atau kaya? Rasulullah itu kaya, banyak hartanya. Cuma bedanya Rasulullah itu punya kebun ya, banyak kebun-kebun. Setiap tahun kalau menghasilkan itu dijual hasil dari perkebunannya itu. Jadi penghasilan yang beliau dapatkan itu beliau langsung penuhi kewajiban beliau untuk menafkahi ke-9 istrinya, dinafkahi semua. Ini istrinya juga 9. Kalau istri bagaimana bisa punya 9 istri? Itu semuanya dipenuhi nafkahnya, dipenuhi semua nafkahnya. Sesudah itu beliau menyimpan hanya untuk beliau cukup sekedar untuk 3 hari. Sisanya semuanya beliau sedekahkan. Itu Rasulullah. Sisa hartanya. Jadi Rasulullah itu dalam hadisnya begitu. Beliau mengatakan, aku hanya menyimpan untukmu seharta cukup untuk 3 hari. Sisanya kesananya Allah sudah pasti memberi rezeki. Ini kenapa? Karena tauhidnya Rasulullah kuat. Kalau kita nggak akan kuat, Bu, saya juga nggak kuat. Ya. Nah ini mungkin bukti ketauhidan kita. 40 tahun nih kok diutus menjadi nabi lalu masih Jazirah Arab. Coba lihat, ini di usia remaja Rasulullah, ya. Nggak ada di usia remaja minta-minta uang ke orang tuanya. Usama bin Zaid 14 tahun, ada juga yang mengatakan di usia 16 tahun ini dinikahkan oleh Rasulullah. 16 tahun sudah ditunjuk menjadi panglima perang Tabuk melawan Romawi. Imam Syafi'i 14 tahun usia remaja menjadi mufti. Abdullah bin Anas 15 tahun jadi staf ahli negara. Al-Khawarizmi penemu angka 0, dia itu 10 tahun penemu teori matematika, 16 tahun jadi guru besar. Ibnu Sina pakar kedokteran saat usia 17 tahun. Dan selanjutnya lanjut deh, yang materi berikut. Baik, Ibu ini gambarannya ya. Jadi, lanjut. Ini yang harus kita yakini. Kalau kita melihat tadi kisah generasi Islam di masa Rasulullah, di masa salafus saleh, artinya sebetulnya, Bu, tidak ada yang namanya remaja dalam Islam. Setuju tidak, Bu? Dalam Islam, dalam konsep pendidikan Islam tidak ada remaja. Dan ini yang harus kita hapus. Remaja itu bukan sih datangnya remaja itu. Remaja itu datangnya itu di awal abad ke-20. Kalau ibu-ibu yang belajar tentang teori-teori psikologi sebelum abad 20 itu pentahapan-pentahapannya. Jadi tahapan-tahapan di psikologi perkembangan tidak mengenal yang namanya remaja. Istilah remaja di psikologi juga itu baru muncul di awal abad ke-20. Ketika sesudah terjadi revolusi industri. Kemudian sekolah-sekolah dituntut untuk melahirkan karyawan-karyawan yang siap untuk bekerja. Terjadi revolusi industri, terjadi pergeseran nilai. Maka muncullah
sobiyyi hatta yahtarima. Diangkat kalam itu dari anak sampai dia dewasa. Jadi dalam hadisnya jelas, anil sobiyyi hatta yahtarima. Jadi tahapan perkembangan dalam Islam itu pertama sobi itu anak-anak, masa anak-anak. Lalu sesudah itu yahtarima, dewasa. Jadi dalam Islam itu dari anak langsung tidak ada remaja. Ya. Kenapa? Karena remaja itu periode transisi yang sangat panjang. Remaja itu sulit dididik, sulit didefinisikan. Kenapa sulit didefinisikan? Karena disebut anak, nggak mau. Disebut dewasa, belum. Ini sulit. Dulu, jadi mendefinisikan remaja itu sesulit mencari WC buat walia. Kemudian sulit diatur, betul tidak, Bu? Karena ketika mereka diatur sama kita, mereka merasa mereka udah gede. Tapi kenyataannya, mereka tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Masih tetap apa yang mereka lakukan itu seenaknya. Akhirnya orang tuanya yang dipanggil oleh guru, ya? Karena mereka belajar seenaknya, karena mereka tidak bisa bertanggung jawab dengan tugasnya sebagai seorang pelajar. Dia tidak bisa bertanggung jawab dengan tugasnya sebagai seorang anak. Akhirnya kita yang harus mengingatkan. Maka Bu, dalam Islam itu hanya dikenal akil balik. Apa itu akil balik? Akil balik itu akil dewasa mental, balik dewasa fisik. Istilahnya itu kan akil balik. Jadi mana yang duluan? Akil. Jadi dewasa mentalnya dulu, baru balik. Yang terjadi hari ini seperti apa? Balik dulu. Bahkan baliknya terlampau dini. Betul. Ibu dulu, ibu mulai haid usia berapa rata-rata? SMP ya. Kelas 2 SMP. 13 ya, antara 13 14. Ada yang di bawah 11 tahun? Enggak ada. Tapi sekarang kan banyak. 10 tahun, 9 tahun banyak. Ya. Tapi ternyata baliknya nanti. Nah, inilah kenapa pentingnya pendidikan akil balik. Pendidikan akil balik adalah sistem pendidikan, pola mendidik anak yang menginginkan anak tumbuh menjadi anak yang akil dulu, baru dia balik. Karena memang seharusnya begitulah dalam Islam, akilnya yang duluan, sesudah itu baru balik. Jangan balik dulu, akilnya enkelek. Yang terjadi seperti tadi, petaka. Ya. Jadi saat anak balik, sejatinya dia itu sudah akil. Seharusnya. Jadi ketika begitu masuk balik, dia itu sudah siap. Kenapa? Karena anak sudah balik, itu sudah menghalang. Sudah dia mendapatkan beban syariat. Dia sudah setara dengan kita orang tuanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia berbuat baik mendapat pahala, jika dia berbuat salah mendapat dosa. Sudah setara dengan kita sama. Tidak dibedakan juga dosa dan pahalanya. Ini udah masih kecil, pahalanya setengah tidak, itu sudah sama setara dengan kita. Ya. Maka itulah pentingnya pendidikan akil balik. Lanjut ya. Nih, kita harus memahami dulu nih tentang akil balik. Bahwa akil balik itu adalah satu kesatuan. Jadi akil dan balik tidak boleh dipisah. Yang penting mah balik aja dulu. Gimana nanti akilnya nggak bisa. Harus satu kesatuan. Akil dia balik. Ketika dia balik dia sudah akil. Ini harus jadi tekad para orang tua. Sepenuhnya dewasa, bukan remaja. Sisihkan kata remaja, karena itu bukan dari Islam, ya. Karena dalam Islam itu sobi
hatta yahtalim. Dari anak langsung dewasa. Tidak ada. Mampu bertanggung jawab. Anak di usia akil balik harus sudah mampu bertanggung jawab. Mandiri. Menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Yang terjadi anak-anak kita bikin mumet. Ya, tapi sudah jadi bagian dari solusi. Gimana ya nih buat lebaran? Kurinya bingung, ini anggarannya segini. Terus ada anak kita yang sudah balik, oh Umi gini aja aku bantu, gini. Tuh, dia sudah jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari apa yang kita pikirkan. Belum si AA, belum si Pepe. Ini kan jadi bagian dari masalah. Ya. Siap memikul beban. Yang tadi kan rijalul ghad ummahatul ghad. Syubbanul yaum rizalul ghad. Banatul yaum ummahatul ghad. Ini adalah slogan dulu ketika saya pesantren ya. Di pesantren saya slogannya begini, yang didirikan ke anak-anak. Syubbanul yaum, para pemuda hari ini itu adalah rijalul ghad, akan menjadi bapak-bapak di masa depan. Kalian itu adalah bapak-bapak masa depan. Jadi bersiap menjadi bapak-bapak masa depan. Banatul yaum, para gadis hari ini itu adalah ummahatul ghad, para ibu masa depan. Maka bersiap untuk menjadi ibu. Jadi akil balik itu adalah tentang mempersiapkan anak kita laki-laki untuk menjadi seorang suami dan ayah yang baik. Kemudian perempuan untuk menjadi istri dan ibu yang baik. Kenapa hanya itu? Karena memang itu, apalagi bukan mempersiapkan meraih cita-cita. Memang apa cita-citanya? Jadi dokter, jadi insinyur, jadi apalagi penyanyi, sekarang mah content creator, YouTuber. Cita-cita anak-anak sekarang kan? Anak saya dulu yang ketiga ya, sekarang usianya 13 tahun. Dari usia 8 tahun apa coba cita-citanya? Mau jadi YouTuber. Ayahnya kan sampai geleng-geleng, sampai keemutan ya. Gak berbuat yang jadi YouTuber, dia kan cita-citanya jadi YouTuber. Sampai sama pamannya disebutnya si Nana Lucis. Nah ini, jadi anak-anak sekarang begitu. Nah, oke, jadi dokter, jadi insinyur, content creator, jadi YouTuber. Kesananya jadi apa? Tetap kalau sudah nikah, jadi ibu dan jadi ayah. Jadi apapun cita-cita mereka, tetap mereka harus bisa menjadi seorang ibu yang baik, menjadi ayah yang baik. Maka itulah tujuan dari pernikahan itu. Lanjut ya. Nih fenomena akil balik hari ini. Jadi balik itu terlampau dini, tapi akil sangat terlambat. Seperti yang tadi ya, transisinya. Nah, maka apa sih yang harus ini dulu ya? Apa sebabnya balik bisa menjadi terlampau dini? Yang pertama overnutrisi. Nah, jadi anak-anak kali ini ternyata overnutrisi. Memang kan? Sahurnya sama apa? Sama oseng, sosis, dan bakso. Protein semua. Sama chicken. Oseng, sosis, bakso, plus chicken. Ini udah. Bukan double lagi, triple protein. Nah ini kan overnutrisi. Kemudian stimulasinya hari ini itu sudah via mata dan telinga. Ya. Stimulasi untuk menjadi balik. Kan tontonan sudah mengarah ke pornografi. Itu via mata dan telinga. Jadi dua-duanya distimulasi. Maka kenapa baliknya terlalu minumnya pengerem? Ada yang bisa mengerem agar anak tidak balik terlampau dini. Apa? Masalah. Dan anak-anak hari ini itu sangat terhindar dari masalah. Semua terasa mudah. Anak-anak saya juga kan begitu. Umi pengen jaket baru, pinjam dong HP-nya, pencet yang oranye. Begitu gampang gitu kan. Pencet si toko oranye, gitu kan. Sekarang dia pengen mainan, udah gak usah jalan kaki, gak usah panas-panasan keliling toko. Nih masalah. Jadi anak-anak sekarang itu banyak terhindar dari masalah. Dan banyak juga kan orang tua
belajar yang benar. Masalah biaya biar bapak yang sakit. Orang tuanya nggak mau anaknya, takut kalau anaknya punya masalah. Anaknya pulang sekolah, mama aku dimarahin ibu guru, mama aku tadi diejek deh. Sini biar kamu tidak trauma. Jadi terlalu berlebihan sehingga takut anaknya dapat masalah. Baru anaknya dapat ejekan dia sudah konsul ke psikolog. Ibu, gimana ya anak saya diejek? Konsul sih bu ke guru BK-nya. Gitu kan? Ini anak saya dibully. Padahal apa sih bullying? Nah, harus tahu dong definisi bullying. Dulu kita sekolah seringnya ejek-ejekan. Terasa masih hidup sampai sekarang. Nah ini jadi masalah anak-anak sekarang itu sangat terhindar dari masalah. Dan terkadang itu orang tuanya yang menghindarkan dari masalah. Ini mau ujian, udah nggak apa-apa. Kamu nggak usah mikirin yang lain, beres atau apa. Kamu mah belajar. Nggak apa-apa, nanti makan juga di salon. Nggak ada masalah, semuanya selesai. Gak mau kita anak kita punya masalah, ya pengen semuanya selesai. Minimnya pengertian saung. Nah ini ya, saung juga. Dari sekolahnya saung ya Senin Kamis. Aduh anak saya mah dia mah sakit lambung. Nah ini balik terlampau dini. Akil sangat terlambat. Kenapa? Hilangnya sang ayah. Anak yatim. Bukan. Sibuk kayaknya. Jadi, nah sebetulnya memang ayah itu dia bicaranya adalah kualitas, ya. Tapi betulkah berkualitas? Jadi silakan kualitas. Pemanjaan dengan fasilitas, kan? Anak pengen pergi sekolah, udahlah sekarang antar jemput abodemen ojek. Nggak ada, jarang lah lihat anak-anak sekolah jalan kaki megang angkot. Jarang sekarang ini. Udah fasilitasnya sudah sangat penghindaran dari realita dan resiko. Udah, kamu nggak usah mikirin apa-apa. Kamu kan lagi ujian, udah fokus ke ujian kamu aja. Penghindaran realita, tidak mau beresiko. Kita hindarkan mereka. Buruknya kemampuan berpikir, ya. Nah, ini fenomena akil balik hari ini. Baliknya terlalu dini, tapi akilnya sangat terlambat. Maka apa yang bisa kita lakukan? PR kita sebagai orang tua adalah bagaimana mempertemukan kembali agar akil dan balik ini menjadi satu kesatuan. Susah, iya bu, sama saya juga susah. Minimalnya begini, kita harus punya. Minimalnya gini lah, kalaupun misalnya kita tidak bisa menyatukan akil dan balik ini berbarengan, minimal masa transisinya nggak terlalu panjang. Nggak sampai seperti tadi, balik di usia 10, tapi akil di usia 25. Ini sampai 15 tahun. Dia terkatung-katung, nggak jelas. Jadi wajarnya rasanya. Ya, minimal begitu. Yuk kita upayakan agar minimalnya kita memperpendek. Caranya tidak bagaimana? Jangan sampai anak balik. Ya, nah ini jangan terlalu overnutrisi, biarkan saja. Ya, yuk kita belajar agar balik tidak terlampau dini. Dan ini nih, stimulasi via mata dan telinganya kita kurangi. Stimulasi lewat video, audio dan videonya. Ya, audio visualnya dikurangi. Lebih banyak kan dengan silakan yang buku visual, ya, bercerita ibunya, media audio visualnya dikurangi. Minimnya pengenalan tadi masalah, biarkan anak punya masalah. Jadi kan anak saya juga sama bu ya, yang keempat itu kelas 2 SD, itu sama kakaknya suka dijuluki si lelet. Ya kan? Lama gitu kan, makan lama, sarapan juga lama, mandi lama gitu kan. Nah kadang kan nih ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu saya juga aduh udah disuapin, udah cepat gitu kan. Mandi, udah tasnya disiapin, isi kesiangan.
tidak mau anak kita kesiangan. Padahal itu masalah. Biarkan dia menerima resiko dari apa perbuatannya. Gak apa-apa, udah kesiangan tidak akan dibunuh sama gurunya juga. Di push up ya biasa. Karena saya pernah gitu kan, gitu dia hari itu relate banget, saya biarin aja. Saya sedang membiasakan dia untuk belajar menyiapkan sendiri buat sekolahnya. Tasnya tidak saya siapkan. Kalau untuk sarapan masih saya siapkan, ya. Tapi untuk perlengkapan sekolah tidak saya siapkan. Dia sudah kelas 2 SD. Dia siapkan sendiri. Ternyata dia yang udah siap kan pasti belum. Yang mau nganterin udah siap, makanya biasanya yang angkat itu karena sekolahnya agak jauh. Gitu. Cepet atuh, yang mau pas panas. Tasnya belum siap, sibuk dia. Lihat jadwal pelajaran, nyari buku pelajaran untuk diemin. Akhirnya dengan terlambat. Pulangnya dia cerita, Mimi ini tadi suruh push up. Tapi dia sambil senyum-senyum gitu kan. Tapi enak jadi orang kata pagi. Nah, enak push up ya, gak apa-apa. Besoknya dia sampai berapa kali gitu kesiangan dan di push up. Ternyata sesudah 3 kali dia capek nih, awin kesiangan lo ya. Jadi itu silakan gak apa-apa, anak mendapatkan masalah gitu ya. Gak apa-apa, kita jangan menghindarkan mereka dari masalah. Ini udah mau pulangan, tapi anaknya malah main game terus. Ayo aku ngapalin, ayo. Umi yang baik saya, kamu dengerin ya. Hafalin ya, dengerin nih. Kenapa? Karena kita tidak mau anak dapat nilai jelek. Ini masalah. Kalau kita cukup kasih tahu, kalau mau ujian kamu harus menghafal, ya. Kalau tidak menghafal ya, sudah biarkan dia menerima resiko. Nilainya ternyata tidak sebagus biasanya, ya. Biarkan. Ini kita jangan menghindarkan mereka dari masalah. Akil yang sangat terlambat. Yuk, ayah, ajak ayahnya, para bapak untuk ikut terlibat agar akilnya semakin cepat. Boleh next dulu Pak? Yuk, maka di sini bagaimana cara kita menyiapkan anak untuk menuju akil balik? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membangun paradigma akil balik. Apa yang tadi saya lakukan, yang dari materi pertama sampai yang sekarang, itu saya sedang membangun paradigma akil balik di ibu-ibu semua. Ya, silakan bangun paradigma akil balik bahwa akil balik itu adalah satu kesatuan. Bahwa dalam Islam tidak ada istilah remaja. Remaja itu bukan hal yang harus ditoleransi. Ada remaja, kan remaja itu begitu, membangkang, bergantung, sulit diatur, gitu kan? Itu bukan satu hal yang patut ditoleransi. Ya memang itu mah lagi masaknya. Ada kan bahasa seperti itu ya. Ini memang masaknya kayak gitu. Bukan hal yang harus ditoleransi, tapi hal yang harus dieliminasi. Ya. Jadi ini, yuk kita bangun paradigma akil balik. Bahwa anak-anak kita harus balik dan akil. Kalaupun misalnya sulit untuk barengan, minimal jaraknya nggak terlalu jauh. Balik misalnya di usia 12 tahun, 15 tahun harus sudah akil. Ya, nih kita harus punya cita-cita seperti itu. Yang pertama, bagaimana membangun paradigma akil balik? Yuk siapkan rumah sebagai tempat pendidikan. Ibu, pendidikan itu pusatnya ada di rumah. Penanggung jawab pendidikan itu adalah orang tua, bukan sekolah. Sekolah itu bukan lembaga pendidikan, itu lembaga pengajaran. Beda ya, mendidik dengan mengajar. Karena mengajar itu hanya sekedar skill dan knowledge saja, keterampilan. Tapi kalau berbicara akhlak, karakter, budi pekerti, itu masalah pendidikan itu adanya di rumah, pusatnya di rumah. Jangan delegasikan itu ke sekolah. Walaupun hari ini dicanangkan pendidikan karakter, sekolah mau jungkir balik sampai kapanpun melakukan pendidikan karakter, sulit mengenal karakter kalau di rumahnya juga enggak. Pendidikan karakter di sekolah-sekolah MH, saum Senin Kamis, tilawah, baca buku, literasi.
Di pesantren juga kan begitu. Coba lihat kalau libur pesantren, anak-anak pesantren pulang, libur syariah. Libur pesantren kan libur dengan syariatnya. Bangunnya ya siang lagi, susah dibangunin subuh. Kalau di pesantren bangunnya jam 3 padahal. Ini yang terjadi. Maka siapkan rumah kita sebagai tempat pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan itu di rumah. Berbicara karakter kepribadian itu di rumah. Rumah yang bisa membangun karakter anak. Karena mendidik karakter itu lewat keteladanan. Jadi mendidik karakter kepribadian itu lewat keteladanan. Dan keteladanan itu bisa nempel jika dibarengi dengan kasih sayang. Dan yang memiliki kasih sayang yang tak berperi, yang tak berujung adalah para orang tua. Bumbu itu terbatas, ada keselnya. Orang tua mah kesel juga, tapi tetap kan dimasakin. Ini anak susah banget bangun, tapi tetap kan disiapin sarapannya, disiapin bajunya, sambil ngomel. Coba guru, kalau guru udah kesel, udah dilihatin anaknya. Kenapa anak orang ini? Ya, nah ini, maka menyiapkan rumah, siapkan rumah sebagai tempat pendidikan. Kita niatkan rumah kita adalah rumah tempat mendidik anak-anak. Yang kedua, kuatkan keyakinan dan mental concern. Ibu ini yang ada di sini semua adalah ibu terbaik yang sudah Allah pilih untuk anak-anak ibu. Yakin, ibu ini saya orang tua terbaik untuk anak saya. Makanya Allah titipkan anak tersebut kepada ibu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani kecuali sesuai kemampuannya. Ibu dikasih beban anak yang seperti ini karena Allah tahu ibu mampu, ibu bisa, ibulah orang yang terbaik yang bisa mendidik anak. Ini kita harus yakin. Jangan dikit-dikit nanya ahli parenting, dikit-dikit nanya psikolog, konsultasi. Ibu, sebetulnya setiap Allah titipkan anak kepada ibu, itu Allah juga titipkan ilham parenting ke dalam dada ibu-ibu semua. Jadi tentang bagaimana cara mendidiknya, ibu-ibu yang lebih tahu. Itu ilham parenting. Kalau ibu punya 3 anak, berarti 3 ilmu parenting yang sudah ibu miliki. Makin pintar ibu tuh dibanding ahli parenting yang cuma punya 1 anak. Ya, tapi kenapa? Tapi saya tetap suka bingung. Saya tetap suka bingung ngadepin anak saya. Kenapa? Karena ibu tidak percaya diri. Akhirnya ilmu itu tidak keluar. Ya, ibu nanyanya keluar terus, nggak ke dalam. Padahal di sini sudah ada, sudah Allah simpankan. Tapi karena kita tidak percaya diri, kita lebih banyak bertanya keluar, hingga akhirnya kita tidak tahu apa yang ada di dalam sini. Maka yuk yakini, Allah itu sudah menitipkan ilham parenting dalam diri ibu. Ibu yang lebih tahu bagaimana menghadapi anak ibu. Ibu adalah ibu terbaik untuk anak-anak ibu hari ini. Membangun kesadaran anak untuk mencapai akibat. Ya, tadi rumahnya, kitanya, sekarang anaknya. Anaknya juga harus dipahamkan tentang paradigma akil balik. Anak saya yang pertama laki-laki. Itu saya suka cerita ya, dari sejak sebelum dia balik, saya suka cerita nanti kalau AA sudah balik, sudah dibilang AA itu sudah sejajar setara dengan Umi ya. AA itu berarti sudah dewasa harus begini. Itu yang sering saya dialog, saya ngobrol. Mungkin itu pertanyaan ya. Tiba-tiba saya juga suka kaget. Di usia 14 tahun, dia itu balik di usia 12 tahun. Anak saya yang laki-laki. Kemudian di usia 14 tahun tiba-tiba dia ini mulai sekarang udah nggak usah ngasih uang bulanan, karena saya kasihnya uangnya bulanan. Biar dia belajar ngatur sendiri. Loh, terus buat kebutuhan kamu, karena uang bulanan
Kalau dia butuh, oh bukunya habis, oh ininya habis, ada iuran apa di sekolah gitu ya, di kelasnya ada iuran apa, itu tanggung jawab dia sendiri, saya udah nggak pernah tahu. Makanya saya sempat tidak tahu gitu ya, orang tua yang lainnya cerita, ini kan cuma harus hubungan buat acara apa gitu ya. Oh, saya nggak tahu ya, saya udah cerita gitu. Kalau saya tanya, udah ada orang udah lunas. Jadi kenapa? Karena saya tanamkan tiba-tiba di usia 14 tahun dia bilang ke Umi, nggak usah lagi ngasih uang bulanan. Terus nanti buat kebutuhan di mana? Kan kata Umi juga yang ngasih rezeki maaf. Dia bilang begitu. Ya udah saya tahan, saya nggak ngasih. Saya sempat was-was ya. Lalu dia kan buat dia, nggak apa-apa Mi, dan saya kan makan masih dari Umi. Ya, dia kan masih tinggal di rumah saya ya. Saya kan buat makan, buat berteduh masih di sini. Itu nanti, gitu kan? Ya tapi kan buat kebutuhan dia pengen beli apa gitu ya. Tapi ternyata ya betul gitu. Ketika dia yakin bahwa rezeki dari Allah, ada aja rezeki. Karena anak saya tuh suka bantu ayahnya jaga masjid ya. Jadi suami saya kan ngurus masjid. Dia suka bantu, dia suka bersih apalah. Itu suka ada aja rezekinya. Tiba-tiba ada Pak Haji siapa ngasih gitu kan. Nah lagi pagel cuma bilang teh gitu. Jadi suka ada aja. Bahkan di kemarin di usia 17 tahun dia udah bisa lebaran tuh masih THR ke adik-adik. Gaya gitu ya. Ini sampai sekarang dia sudah sama sekali tidak saya biayai gitu ya. Kalau makan dia masih gitu kan, makan karena masih di saya gitu. Tapi kadang-kadang juga karena dia sekarang tinggalnya bisa, sudah tidak di rumah saya. Kadang-kadang dia makan juga. Ini mau pulang di bumi, dia beli magicom sendiri, suka masak sendiri. Nah ini kan ketika kita bangun kesadaran anak, gitu ya. Nah ini yang penting adalah bagaimana membangun target itu membangun kesadaran. Sadarkan dulu anak tentang akil balik nanti juga gitu. Lanjut ya. Yang kedua, tadi kan paradigma. Yang kedua ya siapkan mental orang tua. Ibu usia 7 sampai 12 tahun. Jadi dalam akil balik, pendidikan akil balik itu Bu dimulai di usia 7 tahun. Ya. Kurikulum pendidikan akil balik itu dimulai usia 7 tahun. Kenapa? Karena sebelum usia 7 tahun itu belum ada tuntutan. Di usia 7 tahun itu adalah masa tamyiz. Ya. Di masa tamyiz ini anak mulai dipersiapkan agar dia akil saat masuk masa ditempa. Jadi 7 sampai 12 tahun adalah masa penempaan. Ini masa ditempa. Masa anak dididik, dilatih. Kalau di usia sebelumnya kan bukan masa latih. Maka Rasulullah kan memerintahkan untuk memerintah anak kita sholat itu di usia 7 tahun. Mulai dilatih, mulai disuruh untuk ibadah. Ya, ini masa latih, masa penempaan. Nah, yang harus kita kuatkan mental kita. Ketika melatih dan menempa anak-anak kita, kita harus jadi raja tega. Nah, seringkali kita merasa tidak tega. Tapi kalau kita terus tidak tega, yang terjadi ya begini. Fenomenanya akan terus berjalan. Ya, maka kita harus tega. Allah menciptakan anak-anak sesuai zamannya. Tenang Bu. Sekarang aku punya asa banyak mendengar penculikan, pembulian. Ibu, Allah itu menciptakan anak sesuai zamannya. Kalau sekarang zaman digital, makanya coba ibu sama anak ibu jagoan siapa main HP-nya? Nah, karena memang mereka diciptakan untuk zamannya. Allah sudah siapkan. Stand up-nya itu sudah Allah siapkan. Kalau sekarang zamannya pembulian, Allah tuh sudah siapkan. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Kan fitrahnya sudah ada. Dalam hadisnya kan gitu fa'abawahu, maka nanti tergantung orang tuanya. Apakah fitrah yang sudah Allah sehat, yang sudah Allah siapkan ini dilatih, diolah, dididik dengan baik atau enggak? Apakah dia akan yunasirani, yumajisani, ayuhabidani, yunasirani, yumajisani? Apakah kemudian akan menjadi ke-Yahudi-Yahudian, ke-Nasrani-Nasrani, atau ke-Majisi-Majisi? Jadi kita harus yakin Allah itu menciptakan anak sesuai zaman. Anak-anak
itu kuat dan berdaya. Tenang, ibu jangan takut. Ada anak saya masih kecil. Ya aku kalau lihat anak-anak kayak apa kecil lain. Saya juga kata ibu saya anak-anak. Ya anak saya anak ibu saya. Allah itu maha hidup dan maha mengurus makhluk. Ini yang harus dikuatkan. Kita jangan takut ada Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Kita tawakal Allah Samad. Ada Allah yang Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi jangan takut. Biarkan anak jalan kaki ke sekolah. Aduh takut ada yang nyulik, takut ada pelecehan seksual. Kita tinggal bekali anak kita. Dengan ketawakalan kamu keluar rumah, mulai dengan kaki kanan baca Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang jalan jangan lupa untuk berzikir. Ajarkan anak kita untuk tawakal kepada Allah. Berikan ilmu-ilmu, cukup sudah. Sisanya biar Allah yang mengatur, biar Allah yang menjaga. Kebenaran akan selalu menjadi mayoritas. Kita kenapa ya? Hari ini kan begitu banyak berita tentang kejahatan. Tapi ibu jangan takut. Itu kenapa banyak berita kejahatan itu akibat media sosial. Ibu jangan buka medsos deh. Pasti nggak akan tahu gitu kan tentang berita-berita kejahatan. Karena itu mah ramai di medsos aja. Ya, tenang. Kebenaran akan selalu jadi mayoritas. Itu mungkin iya banyak kejahatan. Sekarang mulai tumbuh banyak, penyelewengan semakin banyak. Tapi ibu harus yakin terhadap janji Allah bahwa al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Allah, kebenaran itu akan tetap jadi mayoritas. Dan hidup itu tetap seindah dulu, seindah zaman kita waktu kecil. Oke. Lanjut. Membangun kesadaran. Bagaimana cara membangun kesadaran? Fokus pada nilai dan makna. Ya. Jadi tanamkan nilai makna dari akil balik, bangga menjadi dewasa. Banggakan anak-anak kita ketika dia jadi dewasa. Senanglah jadi anak dewasa. Bagaimana caranya? Cemburukan dengan kisah heroik. Baik itu dari kisah sahabat, sahabiah, ataupun dari kisah kita. Kita mungkin kan dulu pernah punya cerita gitu ya. Seperti saya dulu kan, saya suka cerita ke anak-anak. Ketika kuliah, saya membiayai sendiri kuliah saya gitu kan ya. Saya cerita ke anak-anak kan heroik ya. Sesuatu yang, nah ini cemburukan buat anak-anak cemburu. Oh iya, ini aja bisa kayak gitu, aku juga pasti bisa. Cemburukan anak-anak dengan bahwa menjadi dewasa itu bangga. Menjadi dewasa itu kebanggaan. Ajak mereka untuk segera menjadi dewasa. Jangan terus terlena menjadi remaja-remaja yang bergantung kehidupannya pada orang tua. Ya. Ibu, para ulama bersepakat. Jadi sebagai masa transisi ya, masa transisi untuk oke lah misalnya balik di usia 12 atau 13 atau usia 11. Masa transisi untuk menjadi akil balik itu di usia 15. Para ulama bersepakat kalau di usia 15 tahun anak itu berarti dia sudah dewasa, harus sudah diperlakukan dewasa. Makanya karena kewajiban orang tua menafkahi anak itu hanya sampai akil balik. Kewajiban orang tua menafkahi anak hanya sampai akil balik. Pada anak laki-laki. Kalau pada anak perempuan itu sampai dia menikah. Jadi rezekinya Allah titipkan, rezeki anak-anak kita Allah titipkan kepada orang tuanya itu sampai mereka akil balik. Sesudah mereka akil balik, itu rezekinya sudah Allah sebar, biar mereka cari sendiri. Untuk pada anak laki-laki. Jadi kalau ibu ngasih ke anak ketika masih usia sebelum akil balik, dalam masih penjagaan itu namanya infak. Infak itu punya wajib dan nafkah, maka sebutnya nafkah. Tapi kalau sudah lewat masa akil balik itu namanya sedekah. Jadi anak-anak ibu disamakan dengan fakir miskin yang butuh sedekah. Tega kamu anak ibu disuruh fakir miskin. Jadi ini ceritakan ya tentang ini. Lanjut
terakhir. Ya. Oke, ini untuk usia tamyiz karena judulnya persiapan masa akil balik. Persiapan masa akil balik itu dimulai dari usia 7 sampai 12 tahun, yaitu masa tamyiz. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pembiasaan kewajiban syariat agama. Mulai pembiasaan sholat, pembiasaan sahur, mulai pembiasaan adab sehari-hari serta adab dalam ibadah. Belajar menerima realitas kehidupan. Biarkan anak-anak tahu kalau kita sedang tidak punya uang. Ya, harus itu. Gaji ayah kamu itu segini, gitu kan? Umi kakek buat ini, buat ini, buat ini. Gak apa-apa, ceritakan aja. Apa ada cerita? Ngobrol, ya ngobrol. Tapi bukan ngeluh. Hati-hati. Ibu mah ada cerita tentang uang, tapi sambil ngeluh. Bapak kamu kerjanya cuma dapat segini. Terus kamu pengennya ini. Nah, itu mah beda lagi, Bu. Beda lagi ceritanya. Tanamkan, didik anak untuk kepercayaan dan tanggung jawab pribadi. Ibu paham tanggung jawab pribadi? Ini usia 7 sampai 10 ya. Kalau sudah usia 10 sampai 12 itu tanggung jawabnya sudah tanggung jawab sosial. Apa itu tanggung jawab pribadi? Tanggung jawab pribadi itu adalah tanggung jawab untuk mengurus kebutuhan dia secara pribadi. Seperti makan, minum, kan? Untuk sekolahnya, itu kan yang pribadi dia sendiri. Itu latih anak-anak untuk mulai mandiri di usia 7 sampai 10 tahun. Termasuk sholat, kan itu latihannya juga di usia 7 sampai 10 tahun. Jadi dia dilatih untuk ini waktu sholat, ini kamu laki-laki ke masjid. Itu di usia 7 sampai 10 tahun. Itu tanggung jawab pribadi. Membereskan mainannya, membereskan pakaiannya, membereskan kamarnya sendiri, membereskan bukunya sendiri. Itu tanggung jawab pribadi. Nanti sudah lewat 10 tahun mulai belajar tanggung jawab sosial. Kalau tanggung jawab sosial itu belajar membantu orang lain. Mulai berikan tanggung jawab untuk cuci piring. Kalau di 7 sampai 10 cuci piring bekas makan sendiri. Tapi kalau sudah usia 10 tahun cuci piring buat semuanya. Kalau misalnya beres-beres usia 7 sampai 10 tahun minimal beres-beres kamarnya saja. Kalau sudah di atas 10 tahun belajar membereskan juga ruang tamu, ruang keluarga. Ini ya tanggung jawab sosial. Jadi sudah belajar libatkan anak dalam kegiatan-kegiatan sosial. Asah kemampuan berpikir. Apa yang bisa mengasah kemampuan berpikir adalah masalah. Maka sekolah adalah salah satu sarana untuk mengasah kemampuan berpikir mereka. Jika mereka punya PR, punya tugas, biarkan mereka berpikir. Mama ini gimana tuh jawabannya? Ya cari atau di bukunya ada pasti ada. Nah nggak ada. Ih kamu mah. Sini aku mama garis bawahi ya. Kamu tulis jawabannya. Jadi anak kita nggak mikir. Baca. Udah mudah dibaca. Belum ketemu. Kalau belum ketemu berarti baca ulang. Udah belum ketemu juga. Ya udah, itu nggak usah diisi. Nanti gimana kata ibuku kalau nggak kebenaran? Nggak tahu. Ya gitu aja kita ya. Nanti aku dimarahin. Emang gak pikirin. Ya, nah silakan asah kemampuan berpikir. Biarkan dia berpikir untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, karena tanggung jawab pribadi kan, PR-nya itu tanggung jawab dia. Tugasnya itu tanggung jawab dia. Kapan dia harus menghafal? Kita hanya bantu mengingatkan. Nah, ini dilatih di usia 7 sampai 10 tahun sampai jadi latihannya mulai usia 7. Nanti di usia 10 itu targetnya dia harus sudah tahu kapan dia waktu belajar. Kalau usia 7, 8 masih harus diingetin, masih harus ditemenin, gak apa-apa, bukan masih masa latihan. Nah ini di masa latihan ini juga ibu-ibu jangan terlalu pengen instan. Ya anak saya tuh udah dilatih ya buat beresin mainan sendiri, tapi tetap gue gak mau, gak bisa. Berapa kali pun ngelatihnya baru 2 kali. Ibunya harus sabar Bu, Rasulullah bilangnya 7 sampai 10 tahun. Belum Bu ya. Ini maksimalnya di usia 10. Eksplorasi minat. Jadi di usia 7 sampai 10 tahun itu adalah saatnya eksplorasi minat.
persiapan masa balik, adab aurat, menjaga diri, adab meminta izin dan mengamalkan. Itu saja, mungkin takutnya terlalu banyak nanti untuk sesi tanya jawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bukan pengantar sedikit. Mohon maaf kalau misalnya banyak salah-salah kata, banyak hal yang tidak nyaman juga di hati ibu-ibu semua. Saya tutup saja dulu sebelum nanti kita mulai ke sesi tanya jawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakallah khair Bu atas pembayaran materinya. Untuk selanjutnya itu adalah sesi tanya jawab. Ada sesi tanya jawab, Bu. Ini berapa pertanyaan? Tiga dulu ya. Sesi pertama ya, ada 3 pertanyaan. Ya, yang pertama dari Ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria dari Kopo. Gini Bu, saya kan punya anak laki-laki umur 5,5 tahun. Dia kan hiperaktif Bu ya. Jadi dari dokter anaknya itu kan udah di ininya ADHD gitu. Sekarang lagi terapi di Immanuel Selasa Jumat gitu. Ya mungkin ada tips-tips atau menghadapi anak yang hiperaktif gitu ya Bu ya, dari sisi mungkin pendapat dari Ibu Islami gitu, mungkin dari secara kedokteran juga ada ininya sendiri gitu ya. Terus ya mungkin menghadapi yang kedepannya itu seperti apa gitu ya. Mungkin kan dari sana juga kan suka ada terapi-terapi dari terapisnya itu kayak misalkan di rumah lebih banyak aktivitas fisik, atau misalkan yang kayak tadi disuruh beres-beres atau apa gitu kan, latihan terus motorik halus yang itunya juga. Cuman ya gitu kadang-kadang seperti Ibu bilang yang masih di bawah 7 tahun kan mungkin masih wajar ya Bu ya, walaupun misalkan ya harusnya seperti begini gitu ya. Jadi saya mah ngalir aja gitu. Kadang-kadang kalau dipaksa juga kadang-kadang anak ya namanya gimana gitu ya. Itu mungkin pendapat Ibu seperti apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Apa ditampung dulu ya? Ditampung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaan begini Ibu. Jadi pertanyaannya itu Bu, bagaimana caranya apabila kita sudah mempunyai anak sudah usia 18 tahun, tapi untuk inisiatif kurang, untuk inisiatif kurang, seperti kalau ibunya lagi sibuk atau apa, dia masih enjoy dengan HP-nya. Bagaimana? Ya gitu kan udah lewat, harusnya udah ada inisiatif gitu, karena emang udah lewat usia itu. Jadi bagaimana baiknya? Terima kasih. Yang terakhir ya di sesi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman Bunia, kebetulan beliau ini teman saya waktu di pesantren ya, kita sekelas. Ini mau bertanya, anak saya tuh kan udah termasuk dewasa ya, udah kuliah tingkat 1. Itu dia punya kemampuan misalkan azan atau apa gitu ya. Kemudian dia dipercaya di lingkungannya untuk bisa berkiprah di masyarakat gitu.
Tapi anak saya itu kadang dia selalu ada rasa ketakutan untuk dikasih kepercayaan oleh masyarakat itu sendiri gitu. Kadang kalau misalkan oleh masyarakat itu dia disuruh azan, malah dia kabur-kaburan, jumatannya tuh cari yang jauh gitu karena takut disuruh azan. Padahal dia bisa gitu. Terus kemudian dia ada pengajian atau gimana gitu, dia disuruh, malah dia seperti membenci lingkungannya karena dia merasa diharapkan di lingkungan itu gitu. Itu gimana cara menghadapinya? Saya sebagai orang tua untuk memberikan masukan pada anak saya agar dia itu harusnya lebih bermanfaat hidupnya untuk masyarakat banyak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya saya jawab. Izin dulu sebelum Ibu menjawab. Tadi yang bertanya ini ada door prize pemberian. Tepuk tangan yang bertanya. Ini Bu yang belakang. Jawabannya belum, door prize-nya tadi ya. Sama yang satunya yang tadi mana ya? Oh ya. Ya, monggo Bu. Ya, terima kasih. Baik, Ibu, ini ada ketiganya ya. Saya selalu ingat rumus dari Bu Elinisnya. Bu Elinisnya itu punya rumus lekat, dekat, sahabat. Jadi dengan anak itu harus lekat, dekat, sahabat. Ini tahapan ya. Tahapan lekat itu di usia dini sampai dia usia 7 tahun, 6 sampai 7 tahun itu adalah masanya orang tua itu lekat dengan anak. Lekat tahu kan? Lekat itu berarti nempel. Jadi memang usia ini memang anak nempel kan? Dia tergantung pada orang tua. Dia masih diladeni, dia masih harus ditemenin. Nah, maka hari ini juga seperti hari ini karena saya masih punya anak yang usia 5 tahun setengah sama yang paling kecil. Dan hari ini dia ikut lomba ceritanya di masjid. Sedangkan saya harus kesini, maka saya berbagi dengan suami, yang menemani suami saya. Tadinya suami mau nganterin saya ke sini, tapi karena dia itu masih perlu ditemenin dengan ini ya, kelekatan dengan orang tua. Saya tidak mau kehilangan momen kelekatan itu, jadi saya ke sini ditemenin sama yang lain, kemudian suami saya menemani anak saya. Nah ini, jadi ini yang harus, ini yang selalu menjadi rumus. Kalau saya sih ya rumus andalan. Karena memang ternyata memang ini yang penting gitu ya kita bangun dengan anak. Di usia sampai 7 tahun itu, sebelum 7 tahun itu adalah kelekatan yang harus dibangun. Anak itu nempel, segala harus sama orang tuanya. Dan kita harus ridho, harus ikhlas, harus rela menjalani kelekatan tersebut. Ya itu memberatkan. Kita mau kemana-mana susah. Anak saya tuh nggak mau sama orang lain. Suka ada kan yang curhat ya saya gitu. Bu gimana ya anak saya tuh susah, nggak bisa dititipin, nggak mau sama orang lain. Apa-apa maunya sama saya. Terus saya tanya gini, kamu mau anak kamu lebih apet ke orang lain? Ya udahlah bersyukur anaknya apet ke ibunya, segala mau sama ibunya. Kan karena memang itu usia. Nah ini yang harus kita bangun adalah keriduan kita, keikhlasan kita untuk senantiasa lekat. Maka terhadap anak adik-adik juga gitu ya dia, apalagi ini di usia ini. Silakan terapi apapun yang misalnya disarankan oleh dokter jalani, tapi ingat itu dan ini ya. Jadi kelekatan harus terus dibantu. Nanti kedepannya kita insya Allah Bu jangan takut ya, apalagi sekarang masih sedang terapi itu juga tidak usah terlalu khawatir. Jadi inilah, bukan berarti kita tidak perlu memikirkan masa depan, tapi yang penting itu kita jangan khawatir dengan masa depan. Kita harus memikirkan tentang masa depan. Makanya anak ibu di terapi juga kan kita khawatir dengan masa depan, tapi bukan berarti terlalu khawatir. Jalani saja, ya. Yang terpenting itu kalau anak usia dini itu, karena ini masih kategorinya anak usia dini ya, seusia anak saya 5 tahun setengah, itu masih harus didampingi. Jadi terapi apapun yang dilakukan baik di rumah maupun nanti di rumah sakitnya itu dampingi, ibu harus selalu hadir, harus selalu ada. Biarkan dia bergantung pada ibu, kita harus ikhlas, ya ikhlaskan. Itu aja kalau dari saya. Kemudian tadi lekat, dekat. Usia dekat ini adalah di usia tamyiz,
7 sampai 12 tahun. Ini masa usia dekat. Kenapa? Karena di usia ini anak sudah tidak lekat lagi dengan kita. Dia udah punya teman, ya. Udah nggak mau kan kalau diajak-ajak, ya usia segini. Mau ada pengajian mau ikut nggak? Nggak mau pengen main sama temen. Kan dia udah punya teman, udah punya geng nih. Ya. Tapi jangan kemudian kita menjadi terlena. Jongjon, kalau bahasa Sunda, udah jongjon. Kenapa? Karena anak sudah punya teman main. Kita udah bisa sekarang anak udah usia 7 tahun udah sekolah SD, ibunya udah mulai bisa kongkol-kongkol sama teman-temannya. Gitu. Kita sudah mulai bisa reunian, bisa punya komunitas, gitu ya, yang nggak usah ikut-ikutin lagi. Nah, karena anak kita udah punya teman, tetap jalin kedekatan. Ya. Mungkin sudah tidak lekat, sudah nggak nempel sekali. Karena dia sudah mulai bisa sendiri, dia kan sudah mulai dituntut mandiri ya, makan sudah mulai dituntut mandiri, mandi, menyiapkan segala sesuatu, tapi tetap kedekatan tetap harus dijalin. Ini penting. Dan ini kedekatan, ini penting karena nanti untuk tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah sahabat, lekat dekat sahabat. Ya. Sahabat itu di usia balik, di usia dewasa atau remaja ya. Tapi kan tadi kita sudah sepakat singkirkan kata remaja. Lalu atau apa istilahnya? Kalau istilahnya itu adalah pemuda. Karena sebetulnya ternyata setelah diteliti ya, dalam Undang-Undang Pendidikan Indonesia yang tahun 50-an itu nggak ada kata-kata remaja. Itu istilahnya itu pemuda, mendidik pemuda dan pemudi. Kita tahu kan Sumpah Pemuda. Coba Sumpah Pemuda itu isinya itu anak-anak belasan tahun. Maka istilahnya pemuda, bukan remaja. Kalau remaja identiknya dengan tadi membangkang, gitu kan, mencari jati diri. Kalau pemuda tidak. Pemuda itu dia sudah tahu jati dirinya seperti apa. Dia punya cita-cita, dia punya tekad, dia punya semangat. Itu pemuda. Maka syubbarul yaum. Ya. Pemuda, jadilah pemuda. Jadi ketika dia sudah usia pemuda-pemudi, itu adalah saatnya kita menjadi sahabat. Nah, tapi seringkali terjadi fenomena di kita, anak-anak yang sudah beranjak balik, ini dia sudah tidak mau lagi direcokin sama orang tuanya. Sulit. Kadang kita mau ngobrol juga mau ngomong, mau nyampaikan sesuatu sudah sulit. Anak udah gak mau dengerin kita, apalagi buat ngobrol, buat nemenin. Sulit rata-rata. Apalagi anak laki-laki. Anak perempuan masih mending, kadang bisa diajak belanja bareng. Tapi kalau diajak kajian bareng mah anggapnya susah. Ya? Nah, tapi anak laki-laki suka sulit untuk disentuh. Ya? Nah, ini kenapa? Padahal seharusnya di masa ini menjadi sahabat. Berarti ada yang hilang di masa sebelumnya. Karena sebetulnya lekat dekat sahabat ini adalah tahapan yang harus dilewati. Jadi harus lekat dulu. Kalau nggak lekat, anak-anak di usia 7 tahun juga nggak akan dekat sama kita. Kalau kitanya nggak lekat di usia dini. Kalau kita di usia dini terlalu cepat menitipkan anak-anak, terlalu cepat melepaskan kelekatan anak-anak dengan kita. Ya, membiarkan anak-anak sendiri. Nanti di usia 7 tahun juga susah akan dekat. Susah. Kalau misalnya lekat dekatnya enggak, mana apalagi menjadi sahabat, susah. Maka ketika misalnya di usia bayi kok sudah susah diajak ngomong, diajak untuk komunikasi, kita evaluasi seperti apa kedekatan kita dengan anak kita di usia 7 sampai 12 tahun. Bagaimana caranya kita perbaiki? Tidak ada kata terlambat. Ya. Mari kita perbaiki. Perbaikinya mulai dari tadi kedekatan. Kalau lekat udah gak mungkin anak-anak pemuda, pemudi lekat dengan orang tuanya udah gak mungkin. Tapi kedekatan masih bisa diperbaiki. Yuk kita dekatin anak kita. Dia senangnya apa, dia sukanya apa. Ya, kita deketin sedikit demi sedikit. Ini butuh proses, Bu. Jadikan anak kita sahabat. Ya, jadikan anak kita sahabat. Sehingga kalau kita mau ngomong apapun mudah. Kalau udah jadi sahabat, kalau menyampaikan sesuatu itu biasanya kita terima kan. Kalau
aja. Dia pasti bakal melewas, pergi begitu aja, nggak mau dengan orang tua. Tapi tidak begitu ya. Posisikan kita sebagai sahabat yang ingin dekat dengan dia. Ya, tapi bukan kepo juga. Lagi apa sih main HP terus? Coba dong lihat mama gitu kan. Tapi lagi apa sih? Itu lagi apain? Remongin kita kan. Juga. Silakan carilah. Mengenai cara untuk mendekatinya, tipsnya saya sudah katakan, ibu punya ilham parenting. Tanya ya. So ibu yang lebih tahu tentang anak ibu. Bagaimana cara mendekati anak ibu, silakan. Ya. Jadi ini mungkin yang harus coba diperbaiki, komunikasi dengan, karena sebenarnya tadi masalahnya pertanyaan kedua dan ketiga hampir sama ya, di komunikasi, bagaimana mengkomunikasikan dengan ibu. Itu yang kemudian kepercayaan diri. Kalau misalnya anak tadi yang ketiga kan jadi seolah kurang percaya diri. Ketika banyaknya tuntutan dari masyarakat terhadap dirinya, dia malah jadi menghindar. Nggak suka aku dituntut-tuntut kayak gitu. Ini kan, nah ini berarti dia kurang percaya terhadap dirinya. Kalau dia percaya diri, dia nggak akan ada tuntutan-tuntutan kayak gitu. Dan yang terakhir, last but not least, tapi ini bukan sesuatu yang patut diabaikan, justru ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Allah SWT bergantung kepada Allah. Ya, Ibu, dalam sebuah hadis disebutkan ada 3 doa yang tidak akan pernah Allah tolak. Salah satunya adalah doa orang tua terhadap anaknya. Ada kekuatan doa, kita punya itu loh. Kita sebagai orang tua punya kekuatan doa. Jangan takut, doakan anak-anak kita. Apalagi ini bulan Ramadan. Ya, jadi yang terakhir itu gantungkan semuanya kepada Allah. Tetap selalu berdoa, minta kepada Allah, minta diberi petunjuk seperti apa. Kalaupun misalnya kita masih belum tahu gimana cara mendekati anak kita, yang kita tanya ke hati kita. Yang punya hati kita siapa? Allah. Minta sama Allah, Allah kasih aku petunjuk. Karena ilham parentingnya udah ada nih di sini. Cuma kita jadi yang kurang cerdas gitu kan untuk menggalinya. Ya. Bagaimana cara menggali ilham parenting? Banyaklah berinteraksi dengan anak. Ya. Banyak berinteraksi dengan anak, banyak bergantung kepada Allah. Ibu, anak solih atau tidak solih, itu semua sudah ada takdirnya dari Allah. Jadi semua anak itu sudah ada takdirnya. Semua orang kan termasuk kita juga sudah ada takdirnya dari Allah. Apakah akhir kehidupan kita husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu semua sudah ada takdirnya dari Allah. Anak kita apakah menjadi solih atau tidak solih, itu semua sudah ada takdirnya dari Allah. Jadi kalaupun misalnya anak kita menjadi solih, itu bukan karena kita. Oh, siapa dulu yang ibu? Saya kan ahli parenting. Bukan karena ibunya. Anak solih atau tidak solih itu karena takdir Allah. Itu semua hanya karena kurnia Allah. Anak tidak solih itu bukan karena ibu. Itu adalah karena takdir Allah. Anak kita itu sudah ada takdirnya dari Allah. Tugas kita. Lalu kenapa kita harus mendidik anak? Karena itu adalah tugas kita. Allah menugaskan kita untuk mendidik anak-anak kita. Tanpa kita harus berpikir tentang akhirnya, karena akhirnya sudah ditentukan sama Allah. Kita tidak perlu merasakan titik akhirnya apakah anak kita jadi soleh atau tidak. Kita hanya menjalankan tugas kita, ikhlas karena Allah. Saya mendidik anak saya karena Allah. Apakah anak saya jadi soleh atau tidak, kembalikan kepada Allah, karena semuanya sudah Allah atur. Kita hanya sedang mengambil peran dan tanggung jawab kita agar kelak di yaumul akhir kita bisa mempertanggungjawabkan. Ya Allah, saya sudah kok menjalankan tugas saya. Saya sudah belajar, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, saya sudah berkomunikasi. Ya. Jadi kita hanya sedang menjalankan peran dan tanggung jawab. Saya kembalikan ke Allah. Alhamdulillah, masih ada waktu bagi yang mau bertanya, boleh? Kita beri kesempatan yang belakang ya.
wabarakatuh. Nama saya Anti dari Cibodas Malibaya, Lembang. Mama mau nanya dong, apakah boleh memberi imbalan saat kita menerapkan pembelajaran untuk menyeimbangkan akhir balik? Contoh, misalnya anak saya kan umurnya 12 tahun, tapi masih difasilitasi yang berlebih perempuan. Dari awalnya suka dikasih, misalnya jatah skincare gitu ya, anak sekarang udah suka pakai skincare, saya kasih tiap minta saya kasih. Tapi kalau misalnya nanti ke depannya kan saya mau menerapkan agar seimbang, saya kasih kayak boleh nanti ibu kasih skincare tapi kakak harus ngerjain tugas ini dulu, kayak gitu boleh nggak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di sebelah sana ya. Boleh langsung dikasih reverse ya? Langsung dapat tadi ya. Mana ya tadi ya? Udah. Nah, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima dari Lembang. Ibu, apa yang tadi Ibu sampaikan itu benar adanya gitu. Di lingkungan saya itu banyak anak-anak maksudnya yang memasuki masa remaja gitu ya. Itu tuh belum tahu mengenai tanggung jawab dia gitu. Itu seperti contohnya ada anak yang sudah age gitu ya, di usia dia yang 10 tahun, 11 tahun gitu, tapi belum tahu cara-cara menyucikan diri. Nah, saya tanya, ternyata dia kurang dekat dengan orang tuanya gitu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara agar mungkin orang tuanya yang kurang dekat dan sahabat itu mungkin kurang ya dengan anaknya, memperbaiki itu gitu untuk menjadikan anak tersebut bisa menjadi punya akal dan akilnya itu saling berkesinambungan gitu. Itu tetangga. Ya di lingkungan saya. Terima kasih. Udah cukup? Mangga Bu. Ya, tadi saya Teteh bisa coba buka lagi materinya Teh? Operator? Yang materi yang kedua Teh, ada tentang membangun paradigma. Jadi ketika kita hari ini udah dapat materi nih tentang pendidikan akil balik, mau mulai menerapkan pendidikan akil balik. Tadi saya sudah kasih bocoran ya, yang pertama itu harus membangun dulu paradigma. Jadi nggak langsung ya. Jadi bangun dulu paradigma akil baliknya. Bangun dulu. Pertama mulai dari diri kita, rumah. Lalu kita buat rumah kita disesuai dengan paradigma akil balik, bahwa kita akan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak akil balik di sini. Ya. Kemudian kita siapkan mental kita sebagai orang tua. Ya. Siapkan dulu mental kita. Kenapa harus menyiapkan mental? Karena pasti akan terjadi pergolakan, penolakan, ya pasti akan terjadi. Kenapa sih mama jadi kayak gini? Biasanya kan enggak. Kok aku jadi diginiin sih? Ini siapkan mental kita. Ya. Ini mental orang tua. Kemudian tadi kan terkait menyiapkan mental itu kepercayaan diri kita, keyakinan kita bahwa kita memiliki ilmu, keyakinan kita bahwa kita memiliki kemampuan. Dan yang ketiga itu adalah membangun kesadaran anak. Jangan dulu menerapkan pola pendidikan akil balik sebelum anak kita sadar dan mau untuk mencapai itu. Jadi sadarkan dulu. Boleh ada slide yang selanjutnya tadi? Satu lagi. Nah ini, yang tadi membangun kesadaran.
dulu pada nilai dan makna. Nilai-nilai akil balik dan makna akil baliknya dulu. Kita banyak dulu cerita tentang itu dulu deh. Belum ke penerapannya. Jadi fokusnya pada jangan dulu fokus langsung ke teknis. Oh, kamu harus sudah mandiri nih. Berarti mulai sekarang ini harus sendiri enggak. Tapi fokusnya pada nilainya dulu dan maknanya dulu. Jadi tanamkan dulu kepada anak-anak tentang nilai dan makna akil balik. Kamu usianya udah segini, betul kan? Dan ternyata usia segini itu harusnya begini. Bagaimana caranya banggakan anak-anak untuk menjadi dewasa? Bahwa menjadi dewasa itu nyaman, enak, membanggakan loh. Ketika kamu dipercaya oleh orang lain, bagaimana cemburukan mereka dengan kisah heroik dulu ya. Mama kan waktu udah pesantren, udah tamat pesantren nih, begitu datang ke sini sama DKM disuruh ngajar tuh, ngajar anak-anak kecil. Mama juga nggak bisa, aduh kumaha itu ngajar muda ngerti. Tapi mama teh berusaha. Nah ini kan, ini kita ceritakan kisah-kisah heroik kita. Wah, mama dari referensi, mama tanya teman-teman, nah gitu kan. Diceritakan kisah heroik. Sehingga anak kita juga tertarik untuk menjadi dewasa, untuk berkontribusi dengan masyarakat, untuk mau bergaul. Jadi mulai dari sini ya. Jadi tadi anaknya 12 tahun, selama ini dimanjakan dengan berbagai fasilitas, jangan tiba-tiba dicabut fasilitasnya. Ya, itu akan terjadi. Buat dulu kesadaran, ketika dia sudah mulai sadar, oh iya ya berarti aku sekarang kan udah 12 tahun ya, ya. Berarti aku sudah gini-gini. Ya yuk kita mulai bareng-bareng. Ya, ajak bareng-bareng. Bikin list bareng-bareng. Mau apa dulu? Mau mulai dari mana dulu? Mulai dari yang termuda. Berbicara kemandirian juga kan gitu. Mulai dari yang termuda. Buat kesepakatan. Mau yang mana dulu nih? Yang kita raih, mulai dari yang termuda satu per satu. Seperti menanamkan kemandirian. Kalau hari ini ibu sedang menanamkan kemandirian, misalnya makan sendiri, anak belajar untuk makan sendiri, ya. Atau dia tahu jadwal makan tanpa harus disuruh, ya. Nah, ini tadi itu aja dulu. Mengenai misalnya bekas makannya pada lata nggak diberesin, ya itu harus mau toleransi, harus mau memaafkan. Kan yang kita tuju itu dulu, minimal dia makan sendiri. Nah gitu. Jadi begitu ya, harus bertahap satu per satu. Bangun dulu kesadarannya, sesudah itu bertahap satu per satu. Mengenai reward, boleh, silakan. Ya, itu boleh. Dalam Islam boleh. Reward silakan. Boleh. Karena kan kita juga diajarkan oleh hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang sahur di bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab. Ibu tahu tidak apa arti ihtisab? Ihtisab itu mengharap pahala, mengharap balasan. Tapi balasannya hanya dari Allah, bukan dari manusia. Jadi mengharap balasan kan mengharap hadiah. Nah, jadi hadiah itu boleh, bahkan diharapkan boleh. Silakan. Kita pun beribadah harus mengharap hadiah, karena biasanya itu menjadi penyemangat kan. Ini ada door prize, oh semangat pada ngacu, kan gitu ya. Jadi silakan boleh, mau ngasih reward boleh, tapi perhatikan, sesuaikan ya, kadar rewardnya dengan kadar kerjaannya, ya. Jangan sampai terlalu berlebihan. Ngasih reward. Yang kedua, saya posisinya hanya sebagai tetangga ya. Tapi begini teh, kita punya tugas dan tanggung jawab sebagai seorang muslim itu kan berdakwah. Karena dakwah itu bukan hanya tugasnya para daiyah, tapi juga tugas semua muslim. Nah, kalau misalnya teteh melihat ini orang tuanya nih mereka kurang dekat, kurang lekat gitu ya, sehingga anak-anaknya nggak jadi sahabat, mereka nggak ngerti bagi ini kita ambil peran.
peran. Kalau saya ya ngasih saran gitu ya, teteh silakan teteh ambil peran sejauh mana yang bisa teteh lakukan. Alhamdulillah teteh sudah punya keresahan ini, ya berarti sudah mulai muncul paradigma akil baliknya, sudah tumbuh nih paradigma akil baliknya. Makanya resah melihat anak-anak yang sekitar. Lalu kita mulai actionnya sejauh apa yang kita bisa. Saya kan bisanya sampai mana, aku paling misalnya cuma ngajak ngobrol ke anak aja, kalau ke orang tuanya nggak nyampe, ya udah, ya kita nanti cari bantuan aja buat ke orang tuanya, minimal anaknya kita ajak ngobrol gitu kan. Kamu udah haid ya? Haid kamu berapa hari sih? Kan? Oh mulai, kalau kamu udah bisa terus gimana? Kamu ngapain? Kamu cara cuci ininya gimana? Gitu, cara cuci celananya gitu, ngobrol aja. Ngobrol dari hati-hati, apalagi sesama perempuan. Ajak ngobrol. Nah, jadi sahabat buat kamu. Ini bisa ya kita lakukan. Jadi silakan kakak berikut berkontribusi. Itu saja mungkin cukup ya. Saya kembalikan. Sudah cukup? Kalau sudah cukup mungkin saya kembali ya. Oh iya. Masya Allah, tabarakallah. Ibu sebentar acara selanjutnya sebagai tanda terima kasih dan bentuk apresiasi ada pemberian kenang-kenangan atau cenderamata kepada narasumber diikuti dengan foto bersama narasumber. Silakan Kang Henry. Bu Yati, ya. Oh Ibu, sekali lagi haturkan mau foto bareng sama ini dengan peserta. Ibu di sini hadapnya ke sana, nanti yang foto di sini. Ini kehalangan nggak? Panitia ada yang mau ikut foto bersama? Silakan ke sini merapat dengan ini. Bisa nggak merapat? Bisa nggak kita foto bareng? Boleh ke depan, boleh ke sini. Boleh sini. Mau pas ya? Ya, Bapak.